Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan dan kedisiplinan. Implementasi keyakinan kelas berdampak efektif pada warga sekolah, di mana meningkatnya sikap dan tindakan murid dalam melakukan nilai-nilai kebajikan yang didasari karena keyakinan dan pemahaman akan nilai-nilai kebajikan universal. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan semua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 PKP, alhamdulillah ya hari ini Ibu lihat kursinya sudah terisi semua, berarti tidak ada yang tidak masuk ya. Alhamdulillah hari ini kalian bisa masuk semua, mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Tapi sebelum kita mulai kepada pembelajaran, karena ini awal tahun pembelajaran baru, kalian akan Ibu ajak untuk membuat sebuah kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Nanti kita akan sama-sama ketahui ya. Kesepakatannya adalah kalian akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu tidak yang namanya peraturan? Di sekolah ada ya peraturan ya? Masuk tepat pada pukul 7 pagi. Harus menggunakan sepatu berwarna Kuning. Nah seperti itu. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Mengikuti pengajian pada hari Jumat. Nah itu yang dinamakan peraturan. Nah sementara untuk kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah hal baru ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ini agak berbeda. Kalau peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak dari pihak sekolah. Kalian terlibat tidak dalam membuat peraturan itu? Ya. Terlibat. Yang membuat sekolah, kewenangan dan kebijakan sekolah yang membuatnya. Kemudian kita warga sekolah itu tinggal melaksanakannya, begitu ya? Nah, untuk kali ini kita di kelas akan punya peraturan, tapi lebih namanya berbeda dengan peraturan, melainkan keyakinan. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan antara siapa? Antara kalian semua. Ibu di sini hanya sebagai istilahnya memotivasi kalian, mendukung kalian, mengawal kalian untuk bisa mengikuti peraturan atau keyakinan kelas itu dengan baik. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya diskusi, karena itu kesepakatan. Tidak ada yang dipaksakan, terlahir dari hati sendiri nih. Saya keyakinan di kelasnya akan bagaimana, mengikutinya akan bagaimana, itu dari hati kalian sendiri. Silakan kalian mengungkapkan semua pendapat yang ada dalam diri kalian, sehingga kalian bisa menyampaikan sebuah pendapat, nanti kita olah menjadi sebuah keyakinan kelas, gitu ya. Bebas tentang apa saja yang sekiranya memang diperlukan untuk ketertiban kalian. Kalau kalian sudah bisa menerapkan keyakinan kelas ini dengan baik, berarti kalian juga sudah siap menjadi seorang pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Seperti sudah kalian ketahui ya ketika kalian kelas 10. Mungkin seperti itu ya. Baik, untuk mempercepat kondisi pembuatannya, Ibu akan tunjuk langsung ya untuk sekretaris yang mencatat dari hasil pendapat yang disampaikan oleh teman-teman. Salsabila, siap Salsabila? Siap. Ya, terima kasih. Nanti Salsabila akan mencatat pendapat-pendapat dari kalian nih. Apa saja sih yang bisa kita buat sebagai sebuah keyakinan kelas? Ya, kalian harus aktif, tidak boleh malu berpendapat. Silahkan berpendapat dengan bebas, selagi pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Kita mulai saja ya. Coba, Ibu mau tahu nih pendapat dari kalian yang terkait dengan keyakinan yang pertama. Kalian maunya seperti apa sih kalau kita berada di kelas itu? Ya baik, baik anak-anak.
sekarang kita mulai saja ya. Kalian bisa berpendapat apa saja sih yang akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Mulai dari siapa? Silahkan saja, boleh tunjuk tangan. Siapa yang punya pendapat kemudian bisa menyampaikannya sebagai bahan diskusi kita hari ini. Silahkan. Di sekolah tepat. Iya, silakan Zaki ya. Silakan Zaki. Silakan yang keras. Hadir sekolah tepat waktu. Hadir sekolah tepat waktu. Ya, sekretaris tolong ditulis ya. Hadir di sekolah tepat waktu. Iya, terima kasih Zaki, itu pendapat yang luar biasa ya untuk sebuah keyakinan kelas. Berarti kalau sudah melakukan itu tidak ada yang terlambat ya. Sekarang yang kedua nih. Pendapat dari kalian, siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Ibu. Oh iya, silakan. Ayo Syah ya. Iya, Bu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, bagus. Boleh ya. Silakan, itu sebuah kesepakatan tidak tuh kalau kita perlu berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu penting gak sih? Perlu ya? Ya, silakan ditulis berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yaitu kita baru punya 2 loh. Gak usah banyak-banyak deh, 8 saja. Yang ketiga sekarang. Saya Oh iya, silahkan dipilih. mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Mengikuti Dan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat yang lain? Penting tidak hal tersebut dilakukan oleh kalian? Sebab apa imbasnya kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu? Apa? Dia bisa santai. Lo bisa santai, boleh, bisa langsung bermain game ya, atau apa gitu. Apalagi mendapat reward atau mendapat poin lebih tinggi tidak dari guru biasanya. Dan hasilnya juga bisa lebih baik, ya bagus. Sekarang yang ke berapa ini, yang keempat sekarang udah dapet 3 ya. Kita kumpulkan saja dulu, kita kumpulkan. Yang keempat. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan Kelas dan sekolah. kelas dan sekolah. Memang perlu tidak sih kita bersih-bersih setiap hari? Perlu. Kita buat sebagai kesepakatan kelas ya. Nah, itu silahkan nanti dicantumkan supaya kalian nyaman belajarnya, tidak ada sampah, tidak ada kotoran, kita bisa sehat dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Karena kalian kan banyak juga di kelas ya dalam setiap harinya. Apalagi yang ke berapa nih sekarang? Kelima. Silahkan, siapa yang berpendapat? Ya, silahkan. Tidak boleh ribut di kelas, Bu. Tidak boleh ribut di kelas. Memang kalian masih suka ribut ya? Enggak. Bukan ribut, mungkin ramai ya. Apa tadi tidak boleh Tidak ribut boleh ribut di di kelas. kelas? Ya tidak apa-apa, ditampung saja, ditulis saja. Boleh. Nanti kita lihat mana kalimat yang perlu diperbaiki supaya konotasinya itu lebih positif. Berikut yang silakan. Sama. Jujur dan mandiri. Jujur dan mandiri penting ya itu ya. Penting tidak kita berlaku jujur? Perlu, karena orang percaya kepada kita karena kejujuran kita. Mandiri perlu ya. Kenapa? Karena apa? Karena kita dengan mandiri kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita dengan baik tanpa harus curhat pada orang lain atau berperilaku aneh. Kita bisa mengkondisikan perasaan kita, masalah kita dengan sebaik mungkin kalau kita punya jiwa mandiri. Iya. Lanjut, siapa lagi? Ini udah baru berapa sekretaris? Baru 7. Satu lagi deh. Saya. Ya, silakan. Menggunakan handphone secara bijak dengan seizin guru. Menggunakan handphone secara bijak dengan seizin guru. Nah, ini penting loh, karena memang ketika guru menjelaskan dan kalian menggunakan handphone ini sangat tidak efektif. Kenapa? Kalian sendiri tidak akan konsentrasi dalam belajar, ya kan? Karena kalian terfokus pada handphone yang digunakan. Ya itu boleh. Sepakat tidak kalau kalian tetap boleh menggunakan tapi dengan bijak. Bijak itu artinya dengan seizin guru. Kalau memang guru memberikan waktu untuk mencari materi melalui handphone, silakan gitu ya. Atau apapun itu yang terkait dengan belajar tidak masalah. Dan kalau kau menerima telepon dengan orang tua atau dari orang tua atau ya hal penting dari rumah, boleh dengan seizin guru. Ya, silakan ditulis juga. Sekarang siapa lagi yang belum? Ya, silakan Marsha ya. Bersikap baik, ramah dan santun. Bersikap baik, ramah dan santun perlu ya? Iya, itu perlu karena supaya kita interaksinya lebih hangat, lebih enak ya. Kalau kita ramah, santun ya, apalagi hangat seperti itu. Iya. Silakan ditulis juga yang ke berapa itu? Ke 8. Nanti sudah dapat 8 ya?
Wah, luar biasa nih, 11 PMHP. Kita sudah punya 8 atau 9 ya? Iya 9 ya, ada 9. Tadi apa yang kamu sampaikan tadi tidak boleh? Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Kita agak pertimbangkan kata-kata tidak ya, karena konotasinya jadi negatif. Kalau tidak boleh ribut di kelas itu kan artinya harus tenang. Tapi tadi sepertinya sudah ada tuh di keyakinan yang kesekian. Coba tadi siapa yang merasa mengungkapkan seperti itu, tapi dengan konteks kalimat yang berbeda dari yang tadi, dari yang 8, tapi mengarah kepada itu. Ada yang akan digunakan, mungkin kata tidaknya dihapus. Jadi bagaimana? Ya, bersikap baik Ramadan 1 sudah ya masuk di situ. Terima kasih ya Imam ya. Iya Imam, makasih. Kalimatnya mungkin nanti kita perbaiki sama-sama, nanti kita buat. Sekarang apa yang sudah kalian kumpulkan kita buat ya menjadi sebuah keyakinan kelas dalam bentuk poster. Silahkan kalian persak saja berkelompok ya, berbalik untuk berkelompok untuk mengerjakan proyek tersebut. Nanti kita akan tempel, kita posisikan di mana ya yang paling nyaman dan mudah terlihat, sehingga kalian bisa selalu tahu dan ingat, oh ini loh keyakinan kelas yang kita sepakati bersama yang harus saya lakukan sebagai murid, begitu ya. Ya silakan berkelompok, silakan untuk memulai mengerjakan proyek tersebut. Ibu tunggu ya. Selamat bekerja. Sudah 30 menit berlalu, Ibu yakin kalian juga sudah selesai nih mengerjakan proyeknya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu mau lihat nih bentuknya seperti apa yang sudah kalian buat. Semoga keyakinan kelas yang sudah kalian buat dengan diskusi, kemudian sudah kalian buat dengan kreativitas kalian semua, ini benar-benar dipahami dan bisa dilakukan dengan baik. Silahkan dibawa ke depan, coba. Seperti apa hasilnya? Ya, silakan di tengah biar teman-temannya bisa lihat semua. Ya, inilah hasil dari karya kalian ya. Agak. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan. Kalian bisa membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk diskusi, kemudian juga bisa membuat posternya, dan ini nanti tinggal kita tempel ya. Sekarang kita akan bedah satu-satu. Nilai apa sih yang ada dari keyakinan kelas ini? Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Berarti nilai apa sih ini yang kalian peroleh adalah bagus, kedisiplinan, luar biasa. Berarti dengan hadir tepat waktu berarti kalian disiplin ya. Yakin dengan yang kalian tuliskan? Bisa dilaksanakan dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nilai apa yang sekiranya bisa kalian peroleh? Keimanan, ketakwaan terhadap siapa? Profil belajar Pancasila pastinya kalian tahu tentang ini luar biasa juga harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nilai apa yang bisa kalian ambil dari keyakinan ini? Disiplin, iya. Apalagi? Tanggung jawab. Kalian berarti akan bertanggung jawab tuh kalau bisa mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nilai apa yang bisa kalian peroleh? Tanggung jawab. Apalagi? Masuk tidak disiplin? Masuk juga disiplin ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke
Bagaimana untuk yang itu? Apa nilai apa yang kalian bisa peroleh? Hormat, ramah, Bersikap baik, ramah dan santun, berarti menghargai. Ya, di situ masuknya di sini. Berarti kan kita bisa menghargai orang ya dengan bersikap baik, ramah dan santun. Jujur dan mandiri. Apa nilai apa yang kalian bisa rasakan kalau kalian jujur dan mandiri? Terutama kepada diri sendiri ya. Kemudian yang ke-7, menggunakan HP secara bijak dengan seizin guru. Apa nilai apa nih yang diambil? Maksudnya tidak nilai menghargai. Siapa menghargai gurunya sedang mengajar, menghargai temannya mungkin terganggu loh kalau tiba-tiba dia main game, ya kan? Padahal mau konsen. Berarti ini nilai menghargai. Tanggung jawab juga ya, bisa masuk. Terakhir, menghargai dan menghormati guru dan teman, ini sudah langsung disebutkan nilainya. Nilainya apa? Menghargai dan menghormati ya. Betul, bagus. Bisa dilaksanakan ya, Nana? Bisa. Ya baik. Ini karena kesepakatan ini kita yang membuat, kalian yang membuat, sudah diyakini juga oleh kalian. Ini bisa kita tempel dan mulai kita terapkan di pembelajaran dalam keseharian di setiap hari ya. Silakan boleh tempel di mana? Di samping papan tulis. Oh, sampai papan tulis. Ya silakan. Bisa dibantu. Iya, sudah jadi proyek keyakinan kelas kita ya dalam bentuk poster. Semoga kegiatan kita hari ini melaksanakan atau membuat atau berdiskusi ya istilahnya tentang keyakinan kelas ini sudah kita lakukan dan bisa memberikan nilai-nilai positif pada kalian ke depan untuk lebih memiliki tanggung jawab, lebih memiliki disiplin dan juga bisa menghargai sesama siapapun itu. Terima kasih anak-anak ya. Karena kalian pada hari ini sudah bisa berkolaborasi nih dengan ibu dalam menetapkan sebuah keyakinan kelas. Semangat selalu untuk kalian, jaga kesehatan dan kita bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Naryana SPD Bio. Untuk Bapak Naryana saya persilahkan. Robi Sopri wa yasiri amri waktu udakan milisani yaqoh qoli amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Istana, yang saya hormati Ibu Isti ke Guru Gerak Angkatan 8, yang saya hormati Bapak Ibu Guru undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji serta syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di dalam acara ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan CGV UST yang hari ini
melaksanakan diseminasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Di dalam diseminasi itu artinya penyebaran informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama ikuti sampai nanti pemaparan terakhir, karena bagaimanapun juga ini sangat besar manfaatnya bagi Bapak Ibu guru yang nantinya bisa diterapkan kepada anak didik kita pada saat nanti kita mengajar. Di dalamnya tentunya ada konsep-konsep yang nanti akan disampaikan, kemudian kunci budaya positif itu nanti seperti apa. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Esti itu harapan dari sekolah adalah bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru selama nanti mendidik siswa-siswa SMK Negeri 2 Tangerang, sehingga nanti lulusannya itu bisa sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua, sesuai dengan harapan daripada pemerintah pusat yang mempunyai keunggulan yang dimiliki oleh siswa-siswa SMK Negeri 2 Tangerang, sehingga bisa bersaing di dunia industri maupun di dunia pendidikan yang lebih tinggi. Barangkali dari saya atas nama sekolah hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tani sudah membawakan acara pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kain dijual panjang 9, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di bawah sarang burung tempua, salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang terhormat pada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Naryana SPD Bio. Yang terhormat Waka Sarana Prasarana Ibu Ana Rahmawati MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan APTH Bapak Jemari SPD, dan Bapak Ibu rekan-rekan saya yang luar biasa yang pagi ini bisa bersamai saya dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mungkin saya berdiri ya Bapak Ibu supaya lebih nyaman. Iya, kita santai saja Bapak Ibu. Di sini berdirinya saya itu bukan siapa-siapa. Saya juga masih dalam tahap belajar, masih banyak sekali menyerap berbagai ilmu pengetahuan di luar sana yang juga mungkin dibutuhkan juga oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin kita ada di sini bukan berarti untuk tegang, untuk apa ya serius yang bagaimana, tapi kita di sini bisa menggunakan waktu yang ada itu untuk bertukar pengalaman. Khususnya saya di sini, saya akan memberikan istilahnya berbagi apa yang sudah saya peroleh ketika saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Sebetulnya masih sangat dini untuk saya bisa berbagi di sini. Kenapa? Karena saya masih masuk dalam tahap awal. Dari sekian modul yang saya pelajari,
baru selesai modul 1 yang diakhiri dengan aksi nyata, yaitu penerapan budaya positif yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih luar biasa nih untuk teman-teman yang mau menyempatkan waktu, yang mau hadir di sini untuk mendengarkan atau berbagi dengan saya. Tentunya saya tahu banyak kesibukan teman-teman Bapak Ibu guru hebat di sini di luar sana yang terkait dengan pembelajaran. Mungkin juga ada hal-hal lain yang terkait dengan peserta didik yang harus diurus. Tapi saya luar biasa mengapresiasi saat ini mau untuk duduk di sini untuk berbagi dengan saya di pemahaman penerapan budaya positif ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bapak Naryana tadi, diseminasi itu penyebaran informasi. Bisa dikatakan virus ya, tapi kan virus tidak selalu hal yang konotasinya negatif. Bisa juga virus di sini adalah hal-hal yang kaitan dengan hal-hal yang positif. Jadi diseminasi di sini adalah penyebaran informasi, di mana informasi ini yang akan saya sampaikan terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tentunya nanti akan ada beberapa materi yang lumayan cukup banyak. Yang lumayan juga harus kita telaah bersama. Kita sudah berada di level mana untuk melaksanakan budaya positif ini. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila nanti penyampaian pun saya pun masih ada kekurangan dan sebagainya. Nanti kita akan saling saja karena ini berbagi. Mungkin Bapak di sini atau Ibu di sini juga punya pengalaman yang luar biasa nih dalam penerapan budaya positif yang memang sudah dilakukan. Itu juga bisa di sini kita sharing atau berbagi. Ya, aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif ini saya CGP Angkatan 8 Istianingsih Jelestari dengan pengajar praktik Ibu Titi Puji Rahayu yang ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu, dengan fasilitator Bapak Sulaiman dari BGB Banten Provinsi. Nah, tujuan pembelajaran khusus yang ditujukan untuk saya pribadi, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Menyampaikan pembelajaran ya, menyampaikan, berarti tugas saya sebagai CGP untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif ini. Mungkin itu untuk tujuan pembelajaran secara khususnya bagi saya. Ya, kita masuk pada paradigma, perubahan paradigma belajar. Di sini banyak sekali Bapak Ibu. Untuk yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini semua adalah konsep-konsep kunci budaya positif, lumayan banyak. Dan tugas kita sebagai guru atau pendidik, tentunya kita harus mumpuni, harus bisa melaksanakan ini di lingkungan sekolah kita. Dampaknya apa sih gitu? Bila kita melaksanakan budaya positif ini, dampaknya adalah siswa itu akan lebih terkontrol, baik secara kemandiriannya, baik secara pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Dan ini juga akan memudahkan kita juga loh sebagai guru di sekolah untuk bisa istilahnya apa ya, memegang kendali bila memang budaya positif ini bisa diterapkan secara baik. Lalu bagaimana menerapkan secara baik ini? Tentunya perlu adanya kerjasama yang baik pula antar sesama rekan guru, baik guru mata pelajaran dengan wali kelas dengan siswa perwaliannya, begitu juga dengan seluruh
warga sekolah lainnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah di berbagai bidang, orang tua di rumah, juga masyarakat di sekitar. Ini semua menjadi sebuah kolaborasi yang utuh, dalam arti dengan adanya kolaborasi tersebut maka budaya positif ini akan lebih mudah terwujud. Begitu maksudnya. Ya, kita masuk kepada yang pertama ya. Apa itu? Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara kalau di teror kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, kalau kita melakukan sebuah perilaku buruk atau murid ya, melakukan perilaku buruk, itu sebenarnya ada tujuan. Jadi jangan selalu dikatakan seluruh perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Dia merusakkan barang temannya, atau menyembunyikan handphone temannya, itu suatu kesalahan. Tapi sebetulnya kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku yang dia lakukan itu ada tujuan. Walaupun mungkin perilaku tujuan itu bukan mengarah pada hal baik, tapi tetap dia punya tujuan. Dan nanti kita akan belajar sama-sama tentang kebutuhan manusia apa sih, nanti larinya ke sini. Karena ini betul-betul berkesinambungan tuh tadi materi-materi yang akan saya sampaikan, mulai dari A sampai ke 7, mulai dari nomor 1 sampai 7 tadi di awal. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini sedikit saya berhenti juga. Coba Bapak Ibu yang berdua deh, salah satu mengepal. Saya minta salah satu mengepalkan tangan. Salah satu saja, berdua deh. Bu Yuni dengan Bu Izmi, salah satu saja. Siapa yang mau mengepal? Sebelah aja, sebelah tangan. Yang satu mau enggak? Pak Anwar dengan Pak Dana, siapa yang mau ngepal? Pak Anwar ya. Bu dari sini biar barengan. Bu Yuni dengan Bu Elsi dengan Bu Liza, siapa yang mau ngepal? Berdua aja sih. Ya, satu saja, satu yang mau ngepal. Pak Jabari dengan Pak Pandu, siapa yang mau ngepal? Pak Pandu ya. Sekarang kepal dengan erat ya Bapak Ibu, kepala tangan Bapak Ibu yang sudah tadi terkepal. Coba temannya atau rekan yang ada di sampingnya untuk membuka kepala itu. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu membukanya atau tidak, terserah. Buka silakan, tidak juga silakan. Silakan sampai bisa terbuka, Sudah? Kalau ingin mempertahankan juga tidak masalah. Boleh. Apa yang terjadi? Ini seperti pertandingan pancong. Ya Bu Sri dengan Bu Ismi, terbukakah? Terbuka. Bu Ismi membuka dengan mudah atau Bu Sri melakukan suatu upaya agar Bu Ismi mau membuka kepalan tangannya? Bu Ismi mau membantu saya membukakan. Iya. Tidak menolak untuk saya buka. Iya. Iya, tidak menolak untuk membuka. Ada yang tetap gagah tidak membuka kepalan tangannya? Apa semua membuka kepalan tangan? Semua membuka. Wah, iya bagus. Bu Elsi luar biasa. Akhirnya terbuka Bu, tapi dengan titik-titik geli saya. Nah, jadi saya buka. Nah itu, ya. Kenapa teman-teman saya mengadakan sedikit permainan tentang ini. Di sini ada katanya saya bisa mengontrol orang lain, sementara saya tidak bisa mengontrol orang lain begitu. Karena yang mengontrol diri adalah kita sendiri. Jadi maksudnya dari sedikit permainan tadi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu sebetulnya betul adalah atas dasar keinginan kita, seperti mengepal tangan. Kita berhak untuk ketika teman minta buka dong, buka, tapi kita gengel, enggak, aku nggak mau buka. Aku mau lihat isinya apa, di dalamnya ada apa. Oh nggak boleh, kamu nggak boleh tahu. Ini rahasia. Paksaan ke temannya dengan berbagai cara, merayu, nyitik-nyitik dan sebagainya, akhirnya terbuka juga. Oh, seperti itu yang betul sebetulnya. Nah, paling tidak dari stimulus respon ke teori kontrol sudah mulai agak terbuka ya, Bapak Ibu ya. Oh, itu masuk yang dimaksud dengan paradigma perubahan itu, seperti itu. Kemudian juga saya sudah sedikit memberikan korelasi tentang materi saya selain tentang filosofi KHD yang luar biasa. Kita juga di sini sebagai guru dituntut untuk memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai dalam guru itu ada, terutama dalam guru bergerak ya, ada 5. Ada nilai mandiri, kolaborasi, reflektif, bergerakan pada
murid, seperti itu kolaborasi. Nah itu harus ada dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, kita masuk kepada yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kita akan sama-sama ketahui bersama apa sih 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Nah, kalau kita lihat dari 3 pertanyaan ini pertanyaan pemantik ya istilahnya, tentang disiplin positif ini yang akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, ketika di poin 3 saja, di pertanyaan 3. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain, atau kita justru melakukan itu dari inisiatif kita, ini akan lari pada motivasi. Karena disiplin sendiri itu terlahir dari motivasi. Jadi semua saling berkaitan nih, dari yang pertama tadi, dari paradigma perubahan kepada disiplin positif yang melahirkan nilai-nilai kebajikan universal, dan itu pun nanti ada kaitannya dengan motivasi. Ya, kita lihat bersama apa sih tujuan dari disiplin positif. Yang pertama, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, di sini ada kata, mungkin bingung Bapak Ibu ya, ada kata motivasi yang ketiga. Jadi nanti kan ada 3 motivasi. Yang ketiga itulah yang terbaik. Jadi kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kita yakini maksudnya. Kemudian yang kedua di sini, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu pasti. Jangankan murid, mungkin kita pun sama. Dengan berbagai peraturan yang ada, terkadang ada rasa ketidaknyamanan. Iya tidak, atau iya. Ya tentunya begitu ya. Ada sajalah rasa-rasa, mungkin tidak di semua peraturan, tapi ada di beberapa poin yang justru membuat kita merasa tidak nyaman. Nanti kita akan tahu kita itu mengapa merasakan ketidaknyamanan, motivasi mana sih yang kita pakai, yang ada dalam diri kita, sehingga kita merasa kita tidak nyaman dengan disiplin yang ada, yang diterapkan ke peraturan yang ada. Ya. Di sini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa Bapak Ibu yang bisa dimaknai dari pernyataan Ki Hajar Dewantara? Jadi ketika kita berada pada situasi merdeka, itu sebetulnya kita sudah harus menanamkan disiplin yang kuat dalam diri kita. Selagi kita belum memiliki disiplin yang kuat, maka wajiblah orang lain untuk mendisiplinkan kita. Kita pilih mana? Apakah kita pilih orang lain mendisiplinkan kita, atau kita bisa disiplin sendiri tanpa harus didisiplinkan orang lain? Karena kita ingin merdeka. Seperti itu. Ini filosofi yang luar biasa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana nih kita menciptakan disiplin untuk peserta didik kita, untuk anak murid kita? Menciptakan murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat di sini
adalah disiplin diri, dan itu masuk dalam motivasi internal. Seperti yang kita tahu bahwa motivasi ada dua kan, ada internal dan ada eksternal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Ini yang mungkin yang harus kita sama-sama ketahui, dan bagaimana sih nanti kita bersikap atau bagaimana kita bisa menerapkan disiplin yang kuat kepada siswa kita, pada murid kita. Apalagi di sini sekolah kita SMK Negeri 2 sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang mana filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini luar biasa terpakai untuk kegiatan tersebut. Ya, lanjut. Kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu tadi, mungkin di depan tadi sudah ya, bagaimana kita bisa melakukan motivasi dari dalam diri agar kita tidak mendapatkan perintah untuk melakukan dari luar. Ya, ini kita lihat berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila. Ini kita sama-sama sudah tahu ya Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja, tidak akan saya uraikan panjang lebar. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Mungkin di sekolah kita ini sudah sama-sama kita terapkan di kelas 10, dan kelas 10 sekarang sudah di kelas 11, dan kelas 11 juga sudah mulai menggunakan juga kurikulum merdeka, dan ini semua menjadi acuan kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai yang tadi sudah kita ketahui bersama, kemudian apa sih yang kita bisa lihat dari murid? Jadi bagaimana murid berperilaku, sikap apa yang dikeluarkan murid sebagai wujud bahwa anak-anak itu atau murid-murid itu sudah memahami tentang nilai-nilai kebajikan secara universal. Maka akan tumbuh seperti rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini semua akan lahir dalam diri mereka ketika murid-murid kita sudah mengenal dan bisa menerapkan nilai-nilai positif, kebajikan positif secara universal. Berikutnya ini juga sama-sama sudah kita ketahui ya, dalam kurikulum merdeka ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini 9 pilar karakter yang memang harus ada dalam diri murid, yang mana memang ini sangat berkaitan dengan yang tadi ya, dengan yang 6 di depan tadi. Nah, sekarang kita lihat sama-sama nilai-nilai kebajikan universal apa sih yang ada. Nah, ketika nanti sudah tertanam atau diterapkan pada siswa, kita akan sama-sama tahu ternyata mereka punya nilai-nilai kebajikan yang seperti apa. Atau ketika Bapak Ibu memberikan sebuah pemahaman, kemudian mereka mengerjakan proyek atau tugas apapun, Bapak Ibu bisa menilai atau melihat kira-kira nilai apa sih yang sudah ada dalam diri murid tersebut, yang sudah tampil, yang sudah tampak, atau mungkin hampir tampak tapi belum terlalu nampak, itu juga mungkin bisa terjadi. Jadi silahkan nanti dilihat. Ini cukup banyak, paling tidak ini hanya sekedar gambaran yang mana yang mungkin nanti bisa muncul dalam diri murid ketika memang budaya positif ini sudah
mereka tanamkan dalam diri mereka dalam kegiatan belajar di sekolah. Ya, kita masuk ke yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang pertama, apakah yang terjadi? Ini apakah murni keluar dari dalam diri kita? Tidak ya Bapak Ibu? Iya. Ketika menghindari kita tuh melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ada di sini keterpaksaan. Ya kan? Ada ketidaknyamanan kan di situ juga. Untuk karena kita takut dengan hukuman. Seperti anak datang ke sekolah pada pukul 7. Lewat pukul 7 gerbang digembok, harus pulang, tidak bisa belajar di sekolah. Di situ mereka melakukan itu pagi-pagi, mau bangun, mau bersiap ke sekolah supaya jam 7 kurang sudah ada di sekolah dan tidak terkunci di luar gerbang sekolah. Itu hanya ada rasa, karena mereka melakukan itu tuh karena rasa ketidaknyamanan dan karena mereka takut untuk mendapat hukuman. Seperti itu. Nah, ini berarti motivasi ini yang dipakai. Tapi ada kalanya memang dia merasa saya butuh belajar, saya butuh sekolah, saya perlu datang tepat waktu karena terbiasa dalam lingkungan keluarga saya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sebagainya. Maka itu lain lagi ya. Ketika datang tepat waktu berarti dia tidak menghindari ketidaknyamanan, tapi merasa memang dia sudah mampu melakukan itu yang terlahir dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini banyak sekali nih yang terjadi di motivasi kedua ini. Karena sesuatu, ketika kita berpikir kita akan mendapatkan sesuatu, maka kita akan mau melakukan itu. Itu juga sama, sesuatu yang tidak terlahir dari dalam diri. Seperti saya ke kelas, kemudian anak-anak, ibu akan memberikan kalian permen, coklat yang mahal, tapi kalian harus mengerjakan proyek yang akan ibu berikan dengan durasi waktu sekian. Mereka berlomba-lomba. Mereka mengerjakannya itu untuk apa? Untuk dapat penghargaan, untuk dapat hadiah kan? Bukan mengerjakan karena memang itu adalah sebuah tanggung jawab. Seperti itu. Jadi ternyata ada juga motivasi yang berasal dari imbalan atau penghargaan orang lain, atau tidak dengan barang, dengan penghargaan seperti dikatakan, wah hebat, kamu luar biasa, kalah teman-teman yang lain, kamu sudah duluan mengumpulkan. Dia butuh itu ternyata, butuh pujian seperti itu, sehingga dia melakukan tepat waktu, bahkan melakukan sebelum waktu ditentukan sudah mengumpulkan, karena adanya motivasi ingin mendapat penghargaan dari orang lain, yaitu dari gurunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang bagus. Karena yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri yang tidak terpaksa, yang tidak hanya karena ketidaknyamanan, yang juga bukan karena imbalan, yang juga bukan karena penghargaan. Tapi betul-betul ini adalah motivasi yang lahir dari dalam dirinya agar dia itu benar-benar mau melakukan karena dia tahu dan bisa menghargai dirinya dan nilai-nilai yang memang diyakininya. Seperti itu. Kita juga bisa lihat di sini identitas sukses dan identitas gagal. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan sama-sama lihat, akan sama-sama belajar restitusi. Dan kita selama ini menerapkan yang mana? Apabila kita bisa menerapkan yang tepat, kita sudah luar biasa Bapak Ibu. Karena saya sendiri dapat materi ini juga agak lumayan terkaget juga ya dengan apa yang pernah saya lakukan, atau mungkin dengan apa yang pernah saya amati di sekolah terkait dengan pembelajaran dengan siswa, dengan murid. Hukuman, murid atau anak menyembunyikan kesalahan. Apakah ini suatu kata baru? Ya, kata baru. Iya, buat saya pun sama Bapak Ibu. Ketika saya belum di JGP, saya belum tahu apa itu restitusi. Tapi ketika saya belajar di pendidikan guru penggerak, saya tahu apa itu restitusi dan bagaimana cara melakukannya. Bahkan saya sudah mulai mencoba mensosialisasikan dengan anak dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi saya belajar bagaimana sih saya memecahkan sebuah problem
dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita akan sama-sama belajar di slide-slide berikutnya. Tapi dari ketiga ini tentunya kita akan sangat sepaham ya Bapak Ibu untuk menggunakan yang restitusi. Walaupun konsekuen juga masuk dalam identitas sukses, tapi masih ada cara terbaik dari sekedar konsekuensi, yaitu restitusi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membypass kesalahan. Sementara kalau konsekuen mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tapi untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dia harus bagaimana bersikap atas segala yang sudah dia perbuat. Seperti itu. Sementara kalau dalam hukuman kan biasanya karena dia salah. Nih, kamu melakukan salah, kamu harus seperti ini. Jadi ibaratnya seperti balas dendam ya, harus membayar kesalahannya dengan cara apa? Lari, dengan cara apa? Berdiri depan papan tulis, dengan cara apa? Mengganti barang teman yang dirusakkan dengan kadar dan kualitas yang sama persis. Itu jatuhnya seperti kayak balas dendam. Tapi kalau konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kamu sudah melakukan ini, bagaimana? Jadi penguatan positif juga tetap ada kendali dari guru untuk mempengaruhi. Pengaruhnya itu pengaruh yang supaya anak itu betul-betul mau melakukan sesuatu untuk membayar kesalahannya. Sementara kalau restitusi lain lagi, jadi anak tuh dibiarkan untuk berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah yang dia buat sendiri. Kita berada di belakangnya, mengawalnya, kemudian membimbingnya untuk melakukan mencari solusi terbaik. Gitu. Kemudian identitas gagal dari hukuman berikutnya adalah dampak pada murid. Dia akan marah, bersalah, rendah diri, bahkan bisa mengasingkan diri. Coba, Bapak Ibu ketika kita memberikan hukuman ini akan muncul dampak-dampaknya seperti ini. Ada kalanya kita akan melihat ekspresi anak ketika kita marah itu dengan muka yang lebih marah dia daripada kita. Ada ya? Seperti itu. Ada juga yang mungkin yang dia jadi merasa seperti bersalah, nunduk dengan wajah penuh kesedihan dan sebagainya, atau merasa bersalah dalam arti kok saya seperti ini ya, kok saya melakukan begini ya, seperti itu. Ada juga yang jadi rendah diri, jadi minder karena pernah berbuat salah. Istilahnya dia tidak lagi punya percaya diri dalam bersikap di depan umum, depan teman-teman dan guru. Ada juga dia bahkan mengasingkan diri yang tadinya mau berkelompok, tiba-tiba menyendiri karena dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi ternyata hukuman ini dampaknya luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya memang kita tidak menggunakan ini, kita bisa menggunakan cara yang lebih bijak. Kalau konsekuensi di sini anak akan kehilangan waktu, jeda waktu ya seseorang untuk penahanan. Nah di sini mungkin kalau konsekuensi, oh kamu sudah melakukan kesalahan seperti kamu terlambat mengerjakan tugas, kamu gak usah istirahat ya, kerjakan tugas ini sampai selesai. Jadi akhirnya konsekuensinya adalah dia tidak bisa ke kantin, dia tidak bisa istirahat karena dia harus mengerjakan tugas yang terlambat. Sementara kalau di restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena di sini akan ada istilahnya penguatan keyakinan seperti itu. Nanti kita akan sama-sama lihat ya di restitusi khusus ya, di teori restitusi yang sesungguhnya. Ini sekedar kelas balik saja. Yang berikutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ternyata hukuman pun bisa berdampak seperti itu, sangat melukai. Itu akan terus dibawa anak sepanjang hidup mereka. Ketika dia melakukan kesalahan dengan hukuman-hukuman berat, itu akan terus terbawa sampai dia dewasa, sampai dia sudah nanti berkeluarga sekalipun. Bahkan itu mungkin akan menjadi sebuah cerita kelam kepada anak-anaknya. Seperti itu. Berikutnya kalau untuk konsekuensi ini sudah diketahui dan masuk akal. Jadi ibarat kata ketika diberitahu konsekuensinya seperti ini, ketika melakukan sebuah kesalahan, itu sebenarnya masih dalam logika lah. Walaupun mungkin tetap masih ada yang lebih baik, yaitu restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Undangan itu panggilan ya Bapak Ibu, panggilan untuk sama-sama berbicara secara baik-baik dengan teori kontrol yang 3 nanti akan kita sama-sama lihat di slide berikutnya.
terlalu banyak ya kalau untuk kaitan hukuman konsekuensi restitusi, mungkin agak dipercepat nggak apa-apa karena sebenarnya sama ya Bapak Ibu, ini hanya contoh-contoh saja. Nah mungkin di sini agak berhenti dulu, kita lihat negatif, netral, dan positif. Di sini ada kalimat-kalimat yang biasa kita pakai atau kita gunakan sebagai guru. Ada kata negatif atau kalimat negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Nah, seperti itu. Ini cenderung bagaimana? Ini kita sampai kelaskan ini masuk dalam negatif. Karena di sini ada mengandung istilah ancaman ya. Awas kamu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kalimat netral. Lakukan apa yang saya katakan. Dan belum tentu anak juga melakukan. Mungkin hanya sekedar tahu sudah, gitu ya. Sementara untuk yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, anak diajak untuk berpikir kreatif, kritis terhadap masalah yang dia perbuat. Sehingga anak di sini pun bisa tidak merasa terbebani dengan pilihan-pilihan guru, tidak juga merasa mendapat sebuah ancaman yang luar biasa dengan konotasi negatif, seperti itu. Ini perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada mode paksaan, ada respon, ada stimulus respon, dan ada teror kontrol. Kalau untuk mode paksaan mendorong menyalahkan diri, seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon mendorong kepatuhan, sementara kalau teror kontrol mendorong disiplin positif. Nah ini juga tentunya berbeda ya, dari secara konotasi atau nilai rasa kalimatnya juga tentunya berbeda. Ya, ini masih sama ya dengan yang tadi, dengan contoh-contoh lain. Mungkin bisa dilewat saja, tidak apa-apa Bu. Ya, di sini yang tadi, yang sebelumnya. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini ya, ada seperti artikel ya kalau kita lihat, atau seperti judul-judul yang fantastis dalam sebuah pemberitaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu kan konotasinya positif, hal-hal yang indah yang kita terima. Tapi ternyata di sini kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Di sini Al-Fihon yang mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu. Di dalam bahasa secara makna ya. Mungkin kita tidak bisa baca sekali paham, harus beberapa kali, kemudian kita menyelami, memahaminya secara mendalam perkata, kemudian kita akan punya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al-Fihon ini. Jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ternyata proses belajar itu sudah merupakan penghargaan loh. Ketika seorang melakukan sesuatu dan hasilnya bagus, baik, itu sebetulnya dia sudah memberikan penghargaan terhadap dirinya. Dari anak yang tidak bisa menulis, kemudian tahu huruf A, B, C, D, kemudian merangkaikan menjadi suku kata dan merangkaikan menjadi kata dan kalimat, dan dia senang. Ternyata dia bisa mengenal huruf, membuat menjadi suku kata, menjadi kata, dan menjadi kalimat. Itu sebetulnya sudah bentuk penghargaan untuk dirinya tanpa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dia sudah menghargai diri. Tapi dengan adanya penghargaan, wah nih kamu sudah bisa menulis, sudah terbaca tulisannya menjadi kalimat, sama mamanya dikasih coklat. Nah, itu yang dinamakan dihukum oleh penghargaannya seperti itu. Jadi dia tidak lagi excited dengan apa yang sudah dia peroleh gitu. Pada penghargaan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah bisa melakukan yang terbaik. Penghargaan yang sesungguhnya itu. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan penghargaan.
Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Mungkin kalau dalam jangka waktu pendek tidak masalah ya penghargaan itu, bukan berarti tidak dibenarkan. Tapi kita lihat lagi, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau saya membiasakan memberikan hadiah di kelas terus menerus, yang disambut anak-anak di kelas ketika Bu Isti datang adalah hadiahnya, bukan sesuatu yang berharga untuk mereka seperti ilmu dan sebagainya. Karena hari ini Bu Isti bawa dia apa lagi ya, kemarin ini, besok apa lagi ya, itu yang akan selalu mereka tunggu. Jadi bukan lagi materi atau pembelajaran atau ilmu yang akan mereka dapatkan, tapi bentuk penghargaannya itu apa, itu yang mereka inginkan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan dan sebagainya, itu semua jadi tidak tampak dari apa yang sesungguhnya sudah dilakukan. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ternyata kebahagiaan di wajah, pijar dalam mata dan sebagainya itulah bentuk wujud penghargaannya sesungguhnya. Dan itu biasanya akan tenggelam dengan adanya hadiah. Jadi dia akhirnya hadiahnya lah, penghargaannya lah yang nomor satu. Ternyata kebahagiaan dari dalam dirinya itu sudah terlepas oleh penghargaan yang diberikan orang lain. Gitu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang satu itu yang sedang dirasakan secara alamiah, otomatis Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dipahami nih kalimat kedua mudah dicerna. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini sama-sama kita cari tahu apa itu restitusi. Dari tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini dijelaskan dengan detail. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini arti dari restitusi sendiri. Lalu apa sih ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini perlu dipahami kalimat ini. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Oh tadi kamu ganti, kamu sudah merusakkan barang temannya, ganti sesuai dengan apa yang sudah kamu perbuat. Merek dan lain-lainnya juga harus sama persis. Jangan merugikan temannya. Nah, seperti itu. Sementara kalau di restitusi bukan demikian. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini berat Bapak Ibu, tapi memang harus dilakukan kalau kita ingin betul-betul menanamkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, biasanya dengan melakukan restitusi, kesalahan yang diperbuat separah apapun ini bisa diperbaiki dengan damai dan bisa memperbaiki hubungan antara siapa? Antara yang melakukan kesalahan dengan kewenangan tertentu, dengan pihak yang berwenang. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Karena di sini anak yang diajak untuk memecahkan sendiri masalahnya. Jadi tidak lagi penawaran harus A dan B. Ditawarkan tidak, tapi anaklah yang harus berpikir bagaimana sih solusi terbaik dari apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kalau kita ternyata ini restitusi ini membuat murid itu untuk introspeksi diri, untuk merenung, mengevaluasi diri. Akhirnya saya ini berada pada kesalahan yang seperti ini. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya bisa berada di posisi ini? Jadi anak diserahkan untuk introspeksi diri dengan restitusi.
Kemudian yang berikutnya ke restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, ada kebutuhan dasar yang sebetulnya tidak dipenuhi. Termasuk kita, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sedikit kesalahan atau melenceng dari nilai-nilai kebajikan universal, itu sebetulnya ada kebutuhan dasar yang sebetulnya tidak kita dapatkan. Jadi kita tidak boleh juga langsung membuat pernyataan salah dan salah. Tapi kita harus cari tahu sebetulnya kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi dari orang tersebut sehingga dia melakukan kesalahan atau dia menyimpang dari nilai-nilai yang ada. Seperti itu. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik ya, karena dia bijak. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih pada pembentukan karakter. Bagaimana membentuk seorang murid dengan karakter yang tadi kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Itu semua tertanamkan dari teori restitusi. Kemudian restitusi juga menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga tidak ada lagi yang namanya dendam atau tidak ada lagi namanya tidak percaya diri. Murid akan kembali pada kelompoknya, pada habitatnya istilahnya, pada komunitasnya itu dengan damai, tanpa ada perasaan-perasaan yang mungkin mengganjal dan sebagainya. Karena semua persoalan dapat diselesaikan dengan secara bijak dan baik. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia apa sih? Di sini coba. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau kita dihadapkan pada murid kita sendiri dengan kondisi yang demikian, pasti akan banyak ya terbesit pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kenapa sih si Doni? Kok saya dapat laporan terus selalu mengambil jatah makan temannya? Apa dia tuh begini? Apa dia begitu? Nah, itu sering pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan muncul. Nah, nanti kita akan tahu Doni itu apa sih, kebutuhan dasar apa sih yang Doni tidak miliki sampai dia harus mengambil bekal makan siang temannya. Dan itu tidak dilakukannya sekali, tapi mungkin beberapa kali dengan laporan yang sama, dengan permasalahan yang sama. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kita ya. Ini tidak hanya pada murid, Bapak Ibu, ini kita pun sebagai manusia butuh 5 kebutuhan dasar ini kita butuhkan dalam hidup kita. Salah satu saja kita tidak bisa dapatkan, pasti ada ketimpangan dalam perjalanan hidup kita. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kaitan dengan bertahan hidup ya. Apa sajakah itu? Ada yang kalau secara psikologis fisik ya. Psikologis itu seperti apa? Ada psikologis, ada psikologis. Kalau yang psikologis yang terlihat ya. Kalau psikologis kan tidak nampak ya. Kalau untuk yang bertahan hidup lebih pada psikologis ya. Seperti apa? Yang tampak. Rumah, tempat tinggal, butuh ya kita ya. Apalagi makan. Karena makhluk hidup, tumbuhan pun butuh air, kalau tidak juga kering. Apalagi sandang, pangan, papan, ya itu. Kesehatan juga masuk untuk bertahan hidup ya. Apalagi masih ada lah yang masuk dalam bertahan hidup di sini. Yang kaitan dengan psikologis ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu juga, nah ini masuknya yang abstrak. Ya abstrak. Seperti apa?
kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita berada atau berposisi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam sebuah komunitas. Ternyata kita butuh itu loh, butuh diterima, butuh kasih sayang dan sebagainya. Dalam keluarga kita punya orang tua, ketika kita diperlakukan beda saja dengan kakak dan adik, tentunya ada perasaan-perasaan yang kita tidak nyaman. Kenapa sih ibu saya lebih sayang adik daripada saya? Kenapa sih kakak saya selalu dipenuhi kebutuhannya sementara saya harus ditunda-tunda nanti dan nanti? Nah itu seperti itu, hal-hal kecil seperti itu dalam keluarga. Kemudian dalam di lingkungan sekolah, kita sebagai guru ya harus, karena berpusat pada murid, kita harus bisa membagi rata kasih sayang kita, perhatian kita. Tidak hanya pada yang pandai, tidak hanya pada yang malas, tapi semua. Biasanya kita terfokus pada salah satu saja. Mungkin yang butuh perhatian banget, yang akan kita fokuskan perhatian kita pada dia. Tapi ternyata semua manusia, semua murid itu butuh kasih sayang dan bisa diterima secara baik di kelompoknya. Kalau kerja kelompok, tentunya kan kita suka melihat pada kategori teman. Kita memposisikan dirinya sebagai teman kalau kita mengatakan hal-hal seperti itu. Kemudian kalau untuk pemantau, menghitung atau mengukur, artinya kalau pemantau itu kan mengamati ya, mengawasi. Kita sebagai guru yang hanya berada pada posisi mengawasi dan mengamati. Biasanya karena kita mengawasi pasti akan banyak pertanyaan ya, seperti apa peraturannya, apa konsekuensinya atas yang kamu lakukan, apa yang kamu atau gini, apa yang terjadi sekarang. Jadi istilahnya gini, kalau pemantau itu karena dia itu mengawasi, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada murid tersebut, sehingga kita sebagai pemantau itu benar-benar bisa tahu secara keseluruhan apa yang kita amati, apa yang kita awasi. Jadi dengan banyak menciptakan pertanyaan-pertanyaan, maka posisi sebagai pemantau di sini kita akan semakin kuat. Dan biasanya memang begitu, karena kita hanya sekedar melihat kan, mengawasi saja, dan butuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ketika kita sudah masuk dalam manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini, atau apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamulah yang harus memperbaikinya. Coba kamu cari tahu bagaimana cara memperbaikinya. Jadi lebih kepada saran kalau restitusi. Seperti itu ya, maksudnya ke manajer. Nah, nanti ketika ke teori restitusi, berarti kita harus berada pada posisi manajer. Ketika kita sudah bisa melakukan dengan segitiga restitusi, berarti posisi kontrol diri kita adalah pada posisi manajer. Seperti itu. Hasilnya pun beraneka ragam. Kalau dari posisi di penghukum, di sini hasilnya adalah memberontak bisa jadi, mendendam bisa jadi karena mungkin hukumannya terlalu berat. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikannya, atau mungkin dia berbohong karena memang sudah ditekan dengan perkataan-perkataan yang sangat menyudutkan. Akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya timbullah ketidakjujuran. Berarti kita tidak bisa membangun profil pelajar Pancasila ya, karena dari kejujurannya tidak ada. Lalu kalau sebagai teman, ini akan jadi ketergantungan. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu bagus sebetulnya, tapi kita juga harus tahu posisi kita juga. Jangan sampai anak menjadi ketergantungan dengan kita dan selalu menunggu apa yang kita sampaikan tanpa dia mau mencari tahu lebih dulu. Karena toh nanti juga gurunya ngasih tahu saya, kan kita teman seperti itu. Sementara kalau pemantau ini menyesuaikan ya bila diawasi. Ini menyesuaikan artinya ya tergantung dengan pantauannya saat itu, kondisinya bagaimana. Nah itulah yang akan nampak. Sementara kalau untuk manajer, ini akan menguatkan watak dan karakter murid. Ternyata hasilnya beda-beda ya dari 5 posisi. Ya kita masuk ke keyakinan kelas. Ini kemarin saya sudah kerja nyata di kelas 11 PMHP. Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif?
Lalu yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini saya kemarin mencoba melakukan atau membuat keyakinan kelas dengan 11 PMHP. Hasilnya luar biasa, anaknya kondusif, mereka paham dengan penjelasan saya apa itu keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan kelas, dan kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Nah, karena mereka sudah memahami dan mereka pun sama-sama membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati, sampai akhirnya jadilah sebuah poster yang bisa ditempel di kelas. Oh, itulah keyakinan kelas. Di Bapak Ibu yang ada di sini kebetulan banyak wali kelas ya, nanti bisa diterapkan Bapak Ibu untuk membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan ya, keyakinan kelas. Lanjut belum? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini saja Bapak Ibu kunci ketika nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah keyakinan kelas dengan masing-masing kelas perwaliannya. Ini bisa menjadi acuan bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Tadi di pertanyaan pemantik, kok kenapa keyakinan tidak peraturan? Karena beda ya Bapak Ibu untuk keyakinan dan peraturan. Biasanya kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat secara sepihak, sehingga orang lain itu tinggal menerima, kemudian menerapkannya, menggunakannya. Setuju, tidak setuju, ya itulah peraturan. Ya, jadi yang membuat adalah kebijakan orang-orang yang memang berwenang dalam hal tersebut. Nah, apa sih bedanya dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi. Dengan cara apa? Dengan cara curah pendapat. Dan sama-sama meyakini bahwa apa-apa yang dijadikan keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus dilakukan oleh murid, oleh kita semua warga sekolah. Seperti itu bedanya. Jadi kalau kita lihat keluasannya memang lebih luas keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas itu dari mereka loh. Mereka yang membuat loh, mereka yang curah pendapat loh. Ketika mereka tidak lagi melakukan apa yang sudah mereka buat, nah mereka sendiri yang tidak bisa konsisten dong dengan apa yang sudah mereka lakukan atau mereka pikirkan, seperti itu. Jadi mungkin pertama adalah nanti Bapak Ibu bisa istilahnya menyampaikan perbedaannya dulu. Teknisnya itu tadi, silakan nanti anak murid kita untuk bercurah pendapat, menyampaikan apa saja sih yang akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Dan yang di sini ada persyaratannya, yaitu tidak menggunakan kalimat yang negatif, tapi harus positif, dan juga harus merupakan pernyataan-pernyataan yang universal yang umum ya. Kemudian juga harus dibentuk dalam kalimat positif. Jadi tidak menggunakan negatif seperti kata tidak. Tidak boleh datang terlambat, nanti itu jadi peraturan. Tapi ketika hadir tepat waktu di sekolah, tidak menggunakan kata tidak, itu sudah positif nilainya. Ketika menggunakan kata hadir tepat waktu di sekolah, itu sudah masuk sebuah keyakinan. Tapi ketika tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu sudah masuk peraturan. Ternyata konotasi kalimat atau arti dari nilai negatif positif itu juga bisa mengarah pada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nanti silakan Bapak Ibu terapkan, membuat pernyataan-pernyataannya itu yang menggunakan pernyataan yang positif. Kemudian juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan menyulitkan siswa juga untuk meyakininya atau paling tidak melaksanakannya. Kemudian yang bisa memang diterapkan di lingkungan kita. Kita kembali lagi ke budaya sekolah kita seperti apa. Jangan kita di sekolah kita pukul 7. Kemudian kita membuat peraturan sendiri di keyakinan kelas pukul 7.30. Berarti tidak sesuai ya. Jadi tetap harus disesuaikan dengan penerapan lingkungan di kita seperti apa.
Kemudian kita sebagai warga kelas juga bisa berkontribusi tentang keyakinan kelas. Kita sebagai guru apakah kita ikut nih membantu atau menetapkan sebuah keyakinan? Harusnya tidak. Kita cukup mengawal saja. Paling tidak kita sebagai guru cukup mengarahkan, kemudian membenahi secara kalimat saja. Kalau nanti kesannya masih kesan-kesan negatif, ya kita ubah menjadi yang positif. Seperti hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu hal-hal yang ringan. Tapi kita rutinkan, kita jadikan tuh pembiasaan. Yang sulit kan pembiasaan. Kemudian apalagi mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga gurunya nggak harus gebrak-gebrak terus ya, atau titip-titip pesan ke wali kelas banyaknya ketinggalan kompetensi ini atau TP ini dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di sini untuk keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi artinya sesuai dengan tuntunan zaman ya, tuntutan zaman tidak harus itu terus. Kalau nanti bisa kita adakan perubahan di sisi lain yang mungkin baru ada di sekolah kita, kemudian kita masuk lagi berdasarkan kesepakatan dari kelas, seperti itu.